Omar lo undang-undang ada apa? Ini dari tadi ada si Ope sama si Oka itu ribut. Ya ampun, Apaan? iya mereka pada ribut. Apa yang katanya bosen lah di rumah aja, terus apalah, terus katanya mereka lagi ngebahas masa yang lagi viral itu kan. Dia bilang, Kita mau tahu ya kan udah ini ya, loh. aku bilang, ayo lu, aku juga udah appointment lo sama Ki Macan sama Mas Jawi. Nah, kita telepon. Tapi aku nggak tahu teleponnya Opek lah, dan ya udah makanya kita panggil supaya jangan berantem nih. Jangan apa nih direbutin. Biar pengen tahu kali Kiyoshi gimana. Siapa lagi Ferdian Paleka sama yang dibeli Sama si Rizal itu, Kak. Oh ya. Kita mau tahu kelanjutannya itu sebenarnya itu kayak gimana sih, Kak? Kita mau tahu. Tapi aku santai-santai aja, Ki Macan jangan lupa pada kepo ya. Iya, Penasaran Kak. Gara-gara kalian gue lupa bawa belangkon. Itulah kita suruh buru-buru mereka. Kalian jadi nggak ini ya nggak. Nggak apa. Ya udah. Jadi ya udah jangan khawatir. Jadi ini kalian kan pada pingin tahu nih masalah kabar-kabar yang viral-viral itu. Iya. Ya kan? Ada siapa tuh si Rizal, Ferdian Paleka, kemudian ada juga masalah tentang Roy Kiyoshi. Iya. Oke, nggak usah khawatir ya kan. Ki Macan akan mencoba membantu untuk melakukan penerawangan bagi mereka. Iya, boleh. Gimana Ki kira-kira? Boleh. Nggak sabar. Nggak sabar ya. Kebetulan pada edisi kita hari ini di rumah aja ya. Di rumah. Iya sekalian ini kan gara-gara COVID nih, jadi kita nggak bisa explore untuk tempat-tempat angkernya. Iya. Oke, baiklah. Ini tadi udah salam belum buat sahabat pintu misteri? Belum. Tian agak ada sebelah sini apa? Iya. Jangan di kamera ya. Kita kan nunggu Ki Macan sama Mas Jawi. Nggak lengkap loh, masa cuma kita aja yang Tuh, sampai lupa bawa belangkon mau aja. Buru-buru kali ya. Iya. Buru-buru. Ini Tapi kalian juga yang pada ribut. Aku malas banget dengar kalian pada ribut gitu loh. sendiri kan. Untung saya tidur pakai ini, Merah juga pakai mandi pakai ini. Oh gimana sih? Tapi untuk makan bisa ya? Makan bisa, alhamdulillah. Ada. Oke, sahabat pintu misteri. Kali ini karena situasi COVID yang tidak mendukung kita untuk melakukan explore tempat-tempat angker lagi, padahal udah banyak ini schedule tempat-tempat yang ingin kita explore ya Ki ya sama para tim. Tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, oke para sahabat pintu misteri, saat ini inilah tim dari pintu misteri. Ada mediator kita Putra Suro, ada mediator kita Daeng Ope, kemudian kameramen kita Om Ajilo, dan juga ada kameramen kita si Oka Kling. Ya, tentunya didampingi sama Ki Macan, saya sendiri Mas Jawi. Ki, Iya. anak-anak tim kita ini nih, baik itu Daeng Ope, si Putra Suro, Oka Kling, Om Ajilo. Penasaran nih sama yang viralnya nih ya kan? Nah, bahkan dengar-dengar nih ada yang si Rizal yang baru saja dibully kemarin. Saya benar. Itu satu kampung sama dia. Itu loh teman kecilku loh pelakunya. Aku nggak nyangka loh. Lu mau kayak gitu kan? Iya enggak lah Pak. Ternyata temennya tukang bully. Tapi aku nggak sama loh, Mas. Oh iya. Oke. Nah, oke para sahabat Pintu Misteri, hari ini edisi spesial dari kita dari tim Pintu Misteri, di mana kami akan menguak. Nah, Ki Macan akan melakukan proses penerawangan melalui kartu tarot. Penasaran kan? Pakai kartu tarot. Penasaran Pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Penasaran. Nah, kali ini Ki Macan akan melakukan proses penerawangan melalui kartu tarot untuk mengetahui kabar dari kita juga mau bahas itu kabar indigo yang terkenal. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Nah, kita akan bahas Roy Kiyoshi, Ferdian Paleka. Ya, yang YouTuber itu kan Kak? Iya, yang Mas pelaku prank sampah. Pelaku prank sampah. Terus kemudian si Rizal. Dan pasti kita akan ngebahas masalah COVID. Iya, Bosen kan? udah bosan sekali nih Mas.
Udah capek ya? Iya. Oke. Nah, Ya, kita buka ya. iya. Dibantu oleh anak-anak tim, ambil dua-dua Dan untuk adik Rizal. iya, dia bisa. Nah, tapi alhamdulillah juga sih setelah viral itu si Rizal juga di situasi Kebanjiran rezeki ya dia. Tuhan juga adil loh. Adil banget. Karena dilihat di videonya tuh kasihan Kak. Iya banget itu yang dicekangin Iya. gitu ya. Pas jatuh naik sepeda itu loh. Di lapangan Iya. itu kan ya. Iya, di lapangan itu. Sampai nggak bisa bangun itu. Susah banget. Kan kalau dia dibully sesama anak seumurannya, kita masih ini ya Kak. Ini kan udah sedang OP ya Kak, gitu. Dewasa ya. Iya, maksudnya besarnya kan Dewasa kedai oke-nya juga Oma. kan namanya ya teman. Seumuran aku. Oh, seumuran Kak. Aku kan nggak bisa dong ngomong sama Temen main bola nggak bisa dong aku bilang ke Oka Keling, kan nggak seumur. apa ya? Iya. Iya. Nah, Mudah-mudahan baik. oke, sahabat Pintu Misteri ini tadi Cimacan sudah melakukan pengkocokan untuk adik Rizal. Iya, ini hanya gambaran dari Cimacan ya. Oke, wow. Ada bagus. Tsunami. Karena bagaimanapun juga kan perjalanannya si Rizal kan masih kecil tuh, perjalanannya dia masih panjang, ya kan? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang bisa dikatakan kita bilang polos ya. Oh iya, Polos betul. ya. Tidak apa-apa, apalagi Polos. Ini Cobaan. bukan tenaga untuk membangunkan oh, dia kembali. oh, ya butuh dukungan, support Iya. dukungan. Iya. Oke, gitu. Dan ini ya kejadian di plot tempat kelahirannya dia. Ya. Pada saat itu dia tidak dihargai sama tetangga Lingkungan. Iya. Ya, ibadah ini cuma yang aku lihat ya penghasilannya tuh kecil sekali di sini loh. Sebentar. Yang saya lihat di bongkaran es ini, mohon maaf ya, kembali lagi mohon maaf ini hasil terawangan saya. Jadi kalau salah saya minta maaf. Ini kalau habis itu cuma 10.000 mas. Astagfirullahaladzim. Dia keliling kampung di sini. Yang aku lihat ya, maaf sekali lagi maaf. Tapi kalau misalnya nggak habis itu 3.000 aja. Itu yang aku lihat ini yang punya dagangan tuh bukan orang tuanya malahan. Ya tante. Oh, dia ambil dari orang. Aku lihat ya, maaf kalau aku salah di sini. Makasih banget. Oke. Maaf. Coba aku inin dulu ya. Untuk Dijabarkan. Ya. untuk orangnya Emang sedih, emang sedih banget. ini sedih sekali ya. Bukannya aku mengada-ngada atau apa ya. Makanya lah hentikanlah untuk melakukan bully gitu loh, terutama sama Anak kecil yang nggak tahu apa-apanya, ibarat bunga dilempar aja dia jatuh, Iya. hancur tanpa ada kekuatan. ini. Kim Macan di sini melihat ada gambar lotus di sini yang mengibaratkan dia adalah anak kecil yang masih rapuh polos. Iya. Ya kan? Anak kecil yang masih rapuh polos, kalian kerjain, kalian bully seperti itu. Kasihan sekali gitu loh. Ya kan? Dimana anak yang katanya Deng OP sendiri dia punya sedikit keterbelakangannya, tidak seperti anak-anak normal yang lain. Untuk sahabat Pintu Misteri, untuk orang-orang yang di luar sana, hentikanlah untuk melakukan hal-hal yang bully gitu kan. Kalian tidak tahu bagaimana orang itu tuh berjuang, bertahan hidup, apalagi terlebih di situasi COVID seperti ini gitu kan. Nah, dimana di sini kemudian kelanjutan dari kartunya gitu kan. Dimana anak ini ya kan, Punya kekuatan besar untuk bangun. iya. Walaupun dia seperti ini, dia polos ataupun apa, tapi dia mau untuk membantu, berjuang gitu loh, ya kan. Terus kemudian kalian hancurkan gitu loh.
Kalian hancurkan bagaimana? Pokoknya itu dah, pokoknya bagaimana anak itu nggak akan rapuh. Si Ferdian Paleka aja yang di Terawang Kimaja melalui kartu tarotnya, dia aja merasa rapuh, iya kan, merasa rapuh setelah kejadian yang dia lakukan. Apalagi ini anak kecil, ya kan? Apakah memori itu tidak akan membekas di pikirannya dia? Iya kan? Seperti itu. Dan kejadiannya ini adalah memang di tanah kelahirannya. Menurut penerawangan Kimaca dengan kartu tarotnya yang nomor 3, memang benar kejadiannya di tempat dia kelahirannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, di kartu yang keempat, Kimacan ini melihat apa yang dilakukan si Rizal untuk bertahan hidup. Iya kan? Penghasilan itu nggak seberapa. Hasil keuntungan gitu yang dia dapatkan itu nggak seberapa. Kalau seandainya habis semuanya, itu dia 10.000. Tapi udah keliling kampung. 10.000, ya kan? Terus kemudian kalau nggak habis cuma dapat 3.000. 3.000. Itu aku pikir itu dari orang tuanya yang buat, ternyata enggak. Terus kayak saudara atau tante kayak gitu yang aku bilang. Dagangan itu pun juga yang dilihat dari Kimaca, semoga aja benar. Kalau seandainya ada kesalahan, mohon maaf. Itu bukan dagangan dari ibunya, tapi dia ngambil dari orang lain. Nah, yang aku sedihkan gitu loh. Orang yang tidak dianggap, anak yang tidak dianggap mungkin karena dia punya keterbelakangan yang tidak seperti anak-anak yang lainnya. Dia sudah dikucilkan, tapi dia masih mau berjuang untuk bertahan hidup, ya kan? Jadi seharusnya kita bantu, kita support, ya kan? Kok malah dibully seperti itu? Aduh, benar-benar dah ya. Seperti ya, terus kemudian jadi dari kalangan keluarganya juga dikucilkan, terus tetangga juga dikucilkan. Jadi nggak ada bantuan dari sama saudara. Maaf kalau salah ya. Oke, jadi kita buka yang selanjutnya. Ini gunung yang mana itu kekuatan. Jadi kekuatan dari hatinya dan kekuatan dari keluarganya mereka untuk bertahan. Dan ini kemurnian hatinya yang mau berjuang, kemurnian hatinya yang ingin berjuang. Tanda-tanda ini kemurnian. Berarti dia menjalani dengan sepenuh dan segenap jiwanya, gitu kan? Betapa mulianya, ya kan? Untuk orang yang di luar sana yang kalian ingin berniat untuk melakukan membuli, pikirkan 100 kali, ya kan? Karena dampaknya, karena orang yang membuli belum tentu itu baik, seperti orang yang dibully, ya kan? Lanjut. Oke, ini gerbang dan hutan pinus. Ini melambangkan pelepasan orang tuanya untuk dia bekerja di luar, walaupun dia masih anak kecil. Jadi orang tuanya sudah mempercayakan dia, ya udah, bantuin ya. Sebenarnya begini juga ya. Aku juga punya pengalaman. Mungkin semuanya mungkin dari OP juga kan. Waktu masih kecil pernah bekerja ya. Kalau kita mampu, gitu, keluarga kita kaya, gitu kan ya. Kita nggak akan bekerja, ya kan? Pasti kita akan belajar, kita mungkin mengembangkan skill kita dengan melukis. Tapi hidup itu kan bukan hanya pilihan, gitu. Kita udah dilahirkan seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lagi. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita berjuang dengan hati yang tulus, seperti si Rizal ini, dan juga kekuatan dari keluarga. Ya. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang kenapa anak kecil udah kayak idiot, udah ibaratnya ya, kalau dia masih aja bekerja, keadaan. Tapi hikmahnya di situ adalah walaupun dengan keadaan seperti itu dia mau berjuang. Tuh, mantap banget kan? Mantap banget, mantap. Udah. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada kakek-kakek tua merapiskan tulisan di mukanya. Ini melambangkan dukun. Apa artinya? Jadi sebelum si Rizky itu melahirkan, Rizal lahir, itu ada salah satu maaf dari keluarganya yang nggak suka dengan keluarganya ini, sehingga yang diguna-guna melalui ilmu Makassar. Saya tidak mengerti itu. Jadi efeknya anaknya itu ya, sehingga membuat dia keterbelakangan mental. Betul itu. Tapi kita tidak mengejar siapa itu orang. Ya. Oke. Sahabat, ini kan kayaknya sensitif banget. Ya, kalau udah ya kayak gini, aku mau menggarisbesarkan. Ini apa yang dilihat oleh Kimacan, ya kan? Ini apa yang dilihat di Kimacan melalui kartu tarotnya.
Iya kan, kalau ada yang pro dan kontra itu adalah hal yang wajar, tapi kembali lagi jangan mempercayai apa yang kita lakukan di sini, iya kan? Iya. Karena kita tidak ingin kalian percaya 100%, Iya, ya kan? betul. Tetapi apa yang kita ingin utarakan di sini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Kimacan, iya kan? Jadi seperti itu. Saya melihat dan saya nggak lebih-lebihkan Iya. dan mengurang-urangkan. Iya, jadi semoga dengan apa yang ini tidak menjadikan kontroversi nantinya. Iya. Tetapi yang dilihat oleh Kimacan adalah kondisi keadaan keluarganya si Rizal. Ternyata ada juga yang nggak suka. Iya, ada yang nggak suka dengan keadaan kondisi keluarganya si Rizal sebelum si Rizal itu lahir. Ya, semoga apapun itu sekarang masa yang sekarang keluarganya si Rizal diberikan kekuatan, dan Tuhan itu tadi, Tuhan punya caranya sendiri untuk mengangkat derajatnya. Iya. Betul kan? Iya. Kemudian Ki, ini adalah kunci terakhir ya. Ya, dan dia tetap membahas bergairah, Bergairah. tetap dia bergairah. Semangat gitu ya. Semangat. Oke. Walaupun dimanain gimana Itu dia. Jadi kalau kalian belajar ketulusan gitu, ketulusan hati dari seseorang, mungkin kalian bisa melihat dari si Rizal. Kalau kalian berpikir bahwa orang yang punya keterbelakangan mental itu, dia malah orang yang tulus dan ikhlas, orang yang tulus, tidak berpikiran yang macam-macam. Dia mengerjakan sesuatu adalah dari hati. Apapun yang kesedihan yang dia hadapi, semangat terus membara pada dia. Ya kan? dan Tuhan juga nggak tidur di balik musibah. Iya, pasti ada hikmahnya ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah untuk adik Rizal nanti kalau kita ada rezeki kita main-main di sana ya. Kebetulan juga di sini kan ada kampungnya si Daeng Obe sana. Dan juga Sama lokasinya di kampung aku. Itu dah. Nah, nanti kita sekalian ini ya dari Oke ya. Silaturahmi. Silaturahmi ya. Nah, Buntu. oke. Sahabat Pintu Misteri, ini tadi adalah hasil dari ramalan tarotnya Kimacan, dan mohon maaf sekali kalau aku tadi terbawa untuk emosi gitu. Saat ini aku Karena saya juga tahu dengan Mas Jawi karena dia merasakan pada saat dia kecil seperti apa. Jadi dia tahu persis bagaimana itu berjuang. dia berjuang hidup pada saat kecil. Jadi bersyukurlah orang-orang di luar sana, yang anak-anak kecil, anak-orang kaya, yang dia bisa pulang sekolah, dia Belajar main piano, iya. Bersyukurlah. Iya. Tapi kalau keadaan seperti si Ade Rizal ya, Mau bagaimana? Iya kan, bagaimanapun juga tetap harus berjuang. Iya kan. Dia nggak merasakan jualan jalan pot itu kayak gimana, panas-panasan. Iya. Untungnya cuma 10.000, 5.000 kalau, dan itu pun juga jualan, bukan aja bener ya, jualan dari keluar budenya ya, keluarga cewek. dari keluarga perempuan, dari keluarga ibunya si Rizal sendiri. Kalau pengalamanku jualan jalan kotek dulu itu ya Pak, sampai malam itu siang sampai malam 20.000. Zaman dulu 28. Berapa yang kau jual? Hampir 4 kali ke warungnya lagi ngambil. Habis ngambil. Empat kali itu dengan dengan hasil hasil 20.000. Iya. Itu 4 kali. 4 kali ngambil itu apa, satu ambilan itu biasanya berapa biji Kak? Sama aja sekali berarti Aku 10.000 ya. pengambilan pertama kalau siang itu 45 biji. 45 biji. Kalau misalnya makin malam kan orang-orang pada pulang kerja, aku ngambil 60. Juga ya. Iya. Itu segitu loh Pak, hampir 100-an itu. Sedangkan si Rizal yang kemana dorong itu yang berantakan jalan kotanya itu pada dua begini ya. Iya. Gitu lah, astaga. Oke, sahabat Pintu Misteri, untuk orang-orang yang di luar sana, kami ya dari tim yang memohon sangat, janganlah kalian melakukan bully gitu kan, terutama sama orang-orang yang
yang mungkin yang kalian pikir adalah orang yang lebih rendah dibanding kalian, orang yang ya ibarat seperti orang yang lebih rendah dibanding kalian, kemudian kalian bebas membuli mereka. Jangan seperti itu ya. Aku mohon sekali, karena dampaknya tolonglah pikirkan. Posisikan sebelum kalian berniat untuk membuli, posisikan diri kalian itu di posisinya mereka, gitu, supaya kalian tidak terbesit lagi untuk membuli. Dan juga aku mau kasih buat pelakunya ya, si Daus atau Firdaus. Makassar Pakai bahasa Makassar Iya, ya. iya. Dia pakai bahasa Budiska. Oh boleh. Agak lupa sih kalau Makassar lancar. Nanti Indonesianya ya. Iya, nanti di Indonesia kan. Iya. Makassar aja ya. Firdaus atau Daus, ini pelajaran baru saya tahu. Jangan kau lagi begitu besok-besok. Nah, dan juga buat sebagai ini pengalaman yang bisa buat kamu berubah lagi. Gitu. Gitu ya. Tuh, dapat tersentuh dari Teman kecilmu tuh sama si Daeng Ope. Nah, kita di sini pun juga maksudnya dalam artiannya pun juga tidak, ini semua pembelajaran. Iya. Kita ini adalah semuanya pembelajaran. Yang penting baik itu Ferdian ataupun si Firdaus, si pelaku ya, si pelakunya semoga menjadi yang lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah terjadi menjadi pembelajaran kalian. Ya, dan juga bagi aku, bagi Kimacan, juga bagi tim dari Pintu Misteri, dapat hikmah dari situ, dapat gambaran sehingga kita tidak akan melakukan hal yang sama. Iya. Nah, itu tadi dari si Rizal Mikir. Ya. Oke, ini kesempatan terakhir, bukan kesempatan terakhir nih. Ini kita kan udah bosan nih sama si COVID-19 ya. Pagi mau lebaran. sampai nggak bisa pulang. Kangen pulang kampung loh. Jangan pulang kampung, padahal udah planning ya. Lebaran mau pulang ke kampung, bagaimana lagi? Iya, Ki. Oke. Ini masalah COVID nih, Ki, yang menyerang Indonesia dan seluruh dunia ini, Ki. Ini minta tolong, menurut indigonya tim Pintu Misteri itu seperti apa nih, Ki? Ya. Tadi kita udah bahas mengenai di Rizal ya, bahkan kita berjanji ya, Ope ya, sekalian mau berkunjung ke tempatmu ya. Lokasinya di mana sih tuh? Di perbatasan antara Segeri dan Pangkep, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Mahram. Oh, toh. Nah, nanti kita udah janji juga kalau kita ada rezeki, ya kan, kita nanti main ke tempatnya di Rizal, sekaligus ke tempatnya si Daeng Ope. Nah, lanjut lagi nih, Ki, yang akan kita bahas nih, Ki, ya. Ki, ini masalah Yang COVID ini, yang lagi booming. Booming lagi, Oma. Sudah Jadi bosan. kira-kira kapan sih akan berakhir Iya, itu ya? sebenarnya banyak juga sih pertanyaanku, ya kan? Iya. Karena kan harus pertanyaan kita ya. Nanti kau siapin, lo tanyain apa, lo siapin. Nah, tapi aku bertanya nih, ini kan COVID-19 nih. COVID-19 itu kan pertama kali kan munculnya itu di Wuhan, Desember 2019, ya kan? Itu banyak tuh yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, ini ternyata adalah senjata biologis, ini beginilah buatan sana ya, dan kemudian tiba-tiba memang sengaja disebarkan dan lain sebagainya toh. Nah, menurut pandangan Kimacan sendiri melalui kartu tarotnya nanti itu seperti apa? Ya, itu seperti apa? Terus kemudian kamu nanti mau tanya apa, COVID kapan selesai? Iya, Kapan selesainya? Nah, bosen ya. bosan. Terus ada lagi Terus selain itu benar kapan apa selesainya, apa lagi? enggaknya? Benar apa enggaknya? Corona itu apa sebuah dari apa sih? Isu dengan biologi apa? Oh iya, senjata biologis. Ya senjata biologisnya Buatan atau manusia atau memang Tuhan dari yang di atas. Iya, kalau nanti kayak aku lagi ya, bisa Mas Gabir. Nah, sahabat Pintu Misteri, kali ini Kimacan akan melakukan ramalan tarotnya mengenai permasalahan COVID-19, ya kan? Nah, di sini kembali lagi bahwa Kimacan melalui indera indigonya Kimacan, ya, melalui indigonya Kimacan dengan kartu tarot ini akan mencoba membuka tabir. Benar atau tidaknya itu semuanya kita kembalikan kepada sahabat Pintu Misteri dan juga para penonton, ya kan? Kalau yang pro
anggap slow saja, kalau yang kontra slowin aja sambil ngopi, ya kan? Kasih slow ya. Iya. Karena anggap ini sebagai hiburan saja. Iya. Iya kan? Oke. Lanjut ya, Ki. Ya, aku coba untuk buka di tarotnya. Ya. Kembali lagi, jadi di sini bukan kita yang mengatur semuanya, Mas ya. Betul. Ya. Ya, kita buat sekarang ya. Ini agak berat karena mempengaruhi orang banyak. Kalau yang perlu disampaikan, kalau yang nggak perlu disampaikan nggak usah. Iya. Iya. Karena kan kita nggak bisa mendahului Tuhan. Iya. Bisa dikocok. Cocok, Nek. Ini beda ya pengocokannya nggak kayak. beda satu. Satu kocok, dua turunin. Bukan kocok-kocok tukang judi ya. Kocok-kocokan. Beda. Sahabat. Karena tadi katanya kita kan karena menyangkut orang banyak kan. Aku ngambil 2 ya. Iya. Karena menyangkut orang banyak. Jadi kita mengambil energi orang baik. Sahabat, kembali lagi ya. Ini hanya ramalan dari Kimacan. Ya. Anggap ini sebagai suatu hiburan saja. Ya, jadi kalau ada yang pro dan kontra, buat slow saja. Ya. Anggap slow. Kocokannya kayak main gaple. Kayaknya. Ambil 2. Ceking. Kiu. Apa sih lo? Oma Jilo ini kameramen 1 ya, 2 ya. Kamera 1 kita, Kak. Kamera 1 dari asal Bandung. Kita nggak perkenalkan asal-asal kita loh. Iya. Dia sama kenalin dah. Ayo, dari Kope. Hai, aku Daeng Ope, berasal dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Sebelahnya. Sebelahnya Ketawa. Kenapa kau? Mas Oka, ini masuk makeling. Oh, keling dari Banyuwangi. Banyaknya apa katanya Aku bisa membunuh tanpa Jangan sedih. terus sama Aku Jilo. sama Jilo, kameramen 1 dari Bandung. Oke. Kau? Aku Putra Suro dari kota Banyuwangi juga sebagai mediator. Aku Mas Gawir. Jogja. Ya, sampai di situ saja. Saya nggak perlu. cuma kita aja yang tahu. Penanggung jawabnya pintu misteri. Iya. Oke, kita coba ya, aku penasaran. masalah corona ini. Corona ya. Dari Januari ya. Desember. Oke. Oh, ada yang sudah Angin segar. Ada ya perayaan ya. Alhamdulillah semoga. Ya ini adalah semoga aja. Oke, nah ini apa nih? Ya. Ini sahabat pintu misteri. Ini di kartu-kartunya Kimacan ada berbagai macam nih. Kemudian ini ada perayaan juga. Semoga ini menandakan cepat berlalu ya corona ini. Ya. Oke. ini kita sekarang di masa ketenangan. Oh, Jadi ya betul sekali gosip-gosip ya. oke. Gimana nih? Itu ada buatan dari orang Awalnya. Ah, itu benar berarti ya. dan buatan dari orang awalnya untuk menghancurkan beberapa negara. Maaf sekali lagi kalau misalnya ada salah sih. Mungkin negara sebutin inisialnya aja deh. Hanya aja ya Inisial depannya deh. CN C. sama AM Oh, A sama C sama A. C sama Oh, C ya. sama A. Oke. Ya. Nah, ini sahabat pintu misteri. Ternyata menurut penerawangan Kimacan ini Ini corona berupa air loh. berupa air Iya. Jadi si virus itu berupa air awalnya. awalnya terus. Iya.
bisa menyebar ke awal penyebaran pertama Awal penyebaran pertama. seperti air gitu. Oh, Cairan. dalam bentuk cairan gitu ya. Cairan. Oh, berarti ini bisa dinamakan yang benar senjata biologis Ya. karena buatan manusia men. Oh, ini kartu pertama yang dibuka sama Ki Macam, kemudian ada Purify. Ya. Nah, jadi di sini berhubungan buatan dari manusia dalam bentuk cairan itu ya. Oke, kemudian Ki, Dan murkalah si pencipta. astagfirullah, bener juga. Tuhan. Inilah di kartu yang ketiga, ini Ki Macan menggambarkan ini adalah bentuk dari Tuhan ya, bentuk dari Tuhan, di mana manusia ya kan menciptakan sesuatu hal untuk membunuh dalam bentuk cairan dengan inisial negaranya C sama A. Berarti itu berkolaborasi berdua itu. Ya. Oh. Tapi akhirnya menyerang mereka dulu. Alhamdulillah tuh kan senjata makan tuan. Aku nggak ngerti ya, ini KC kan ada banyak kan, ada Colombo, ada macam-macam, ada Cina, ada mana lagi apalagi? Chili. Ada Ceko, ada Chili. Chili, ada banyak ya. Cuma menggambarkan. Menggambarkan saja. Kembali lagi, apa yang diterangkan Ki Macan ini melalui indikunya Ki Macan ya. Dan kita tidak membenarkan apa yang Ki Macan lihat, tetapi inilah penerawangannya Ki Macan. Dan kita nggak menjatuhkan tempat-tempat orang itu. Iya betul. Dan karena mereka membuat sesuatu hal yang menghancurkan dunia ciptaannya Tuhan, akhirnya Tuhan murka. Nih dalam simbol-simbolnya ya. Terus kemudian Ki, Sampai akhirnya dunia tenang. toh akibatnya dunia tenang banget. Penerbangan yang seharusnya 24 jam ya kan dibat udah Bukan kadang-kadang dibatasi. nggak ada. Nggak boleh. Iya, kita ambil contohnya aja deh di Indonesia ya kan, beberapa yang udah nggak ada penerbangan lagi, kemudian PSBB, PKM ya kan, akibatnya ya kan adalah ketenangan. Tapi kayaknya bagus juga deh kalau dunia tenang. Iya betul. Iya kan. Drastis. Terus kemudian jadi ada positif dan Iya. negatifnya kan. Dan Oke. sempat ada angin-angin surga nanti ya. Dengan doa terbanyak orang-orang akan sedikit demi sedikit. Tuhan akan Berangkat, memberikan ya. jalannya. Oke, jadi Amin. Jadi Tuhan pengen mengetes juga mas Oh. mana orang yang berdoa pada saat seperti ini. sangat seperti ini tuh kan. Nah, sahabat Ibu Misteri, Tuhan sang pencipta penguasa alam semesta, ya kan, di saat wabah COVID-19 ini, Tuhan akan melihat mana sih umat-umatnya yang berdoa, ya kan. Dengan salah satunya bagaimana lagi ya kan, kalau kau meminta bantuannya Tuhan ya kau harus berdoa, ya kan. Kalau tanpa doa ya bagaimana, ya kan. Tuhan tuh juga tidak akan memberikan juru selamatnya ataupun memberikan mukjizatnya penyakit COVID ini diangkat, karena hanya Tuhan lah kayaknya ya. Karena pun juga di Cina ini katanya ada gelombang kedua juga ini, wabahnya menyebar kembali. Betul. Iya kan, di yang waktu pertama kali muncul virusnya itu. Nah, ayo sahabat Pintu Misteri, jangan lupa untuk berdoa agar COVID ini cepat berakhir, Tuhan segera mengangkat. Ya, amin. Terus kemudian kartu lanjutnya, kartu ke-5, tanda-tanda alam yang aku lihat di sini untuk mengakhiri COVID itu sendiri. Bunga-bunga udah bermunculan. Binatang-binatang seperti serangga, berbentuk-bentuk serangga udah mulai bermunculan lagi. Oh, itu tanda-tanda mulai membaik. COVID segera berakhir. Alhamdulillah. Nah, sahabat Pintu Misteri, ternyata di sini ada Tanda setelah kita memberikan doa bermohon sama Tuhan yang Maha Penguasa, Maha Pencipta, Ya. penguasa alam semesta, terus jangan berhenti berdoa terus sepanjang hari sepanjang malam ya kan, karena doa itu kan sebenarnya universal, tidak ditujukan ke semuanya ya kan. Nanti kita bisa mengetahui di saat munculnya bunga-bunga ini bisa jadi musim semi kali ya, musim semi sih, musim panas ya. Kalau di kalau di sini kan musim panas, di saat setelah hujan kemudian mulai panas, musim semi. Iya, kalau ke sana musim semi. Di saat bunga-bunga mulai bermuncul-munculan, kemudian munculnya kupu-kupu, ya kan? Kupu-kupu yang udah mulai muncul, itu tanda COVID
segera selesai. Iya. Itu kalau di Indonesia berarti kan kita kan udah menghadapi musim hujan nih. Ntar lagi ya, semoga aja ya Allah. Ya Allah semoga aja cepat berakhir di Indonesia. Kemudian Ki, Di sini ada terbitnya tenggelamnya matahari. ini berhubungan dengan iklim kayaknya. Ya, udah waktunya mereka hilang. Oh, Tapi kalau ditanya berapa lama lagi ini kira-kira. di akhir tahun ini, insya Allah ya, mudah-mudahan berdoa semuanya kita di akhir tahun ini selesai dan perekonomian kita udah mulai naik lagi. Amin, 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 amin. Dan kekuatan itu Tuhan menggantinya dengan tenaga. Kekuatan dari umat-umatnya Iya. untuk kembali bangkit lagi. Iya. Itu maksudnya kaki. Ya betul. Power. Power. Tuh kan. Oh, Dan waktunya kalian bersuka-cita. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. dan poin terakhir adalah di sini. Oke. Hilangkannya semua penyakit-penyakit dari tukang Oh, dalam merinding. kampung ini. Sahabat kita merinding, aku merinding. Iya. Ya Allah, seneng banget rasanya ya. Oke, ya Allah. Ya. Jadi pada saat Tuhan mengasih ujian seperti ini, kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak Terserah diri kita. ya betul sekali, introspeksi diri seperti apa aja. Jangan sampai ini malah dibalikin lagi oleh Tuhan. Gitu ya. Oke. Jangan sampai kita udah senang-senang, Ternyata muncul lagi. muncul lagi karena kita udah mulai lupa lagi. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kayak gini loh. Ya. Oke, nah, oke. Ini gambarannya aja ya. Aku coba merangkumnya kembali. Jadi begini, sahabat Pintu Misteri. Ini tadi kan kejadian ramalan masalah COVID, ya kan? Tadi Ki Macan memberikan inisial C sama A untuk negara. Ternyata itu adalah buatan dari manusia, yang dimana tujuannya untuk menghancurkan beberapa negara, ya kan? Dan akhirnya membuat Tuhan marah. Pastilah marah ya. Dan Tuhan marah, akhirnya lo nikmatin dah itu. Akhirnya timbullah stillness, ketenangan, dimana benar-benar tidak tenang, nggak ada apa-apa, mau bagaimana lagi, ya kan? Semua tertutup, semuanya ini PSBB di mana-mana, ya kan? Kemudian dengan doa kembali lagi, ya kan? Kita kembali lagi walaupun ini sebenarnya ulah manusia, ya kan? Kembali lagi ternyata Tuhan lagi lah ya, lo yang buat, ya kan? Ternyata Tuhan yang harus bertanggung jawab, sebenarnya harus malu, bener kan? Tuh, dengan doa. Berarti kita harus memanjatkan doa, berdoa dengan sepenuh hati, keikhlasan hati, bermohon sama Sang Pencipta. Kalau kita sudah melibatkan doa kita di dalamnya, nah nanti akan ada angin surga di mana di musim bermunculnya bunga dan juga serangga, kupu-kupu yang mulai muncul, kemungkinan besar penyakit corona sudah selesai. Dan di sini di kartunya Ki Macan ke-8 tuh, Tuhan udah selesai. Dari Tuhan yang murka, tuh, Tuhan mengakhirinya. Udahlah, kau sudah berakhir. Dan Tuhan memberikan bonus lagi, ya kan? Kau melibatkan doa di dalamnya, kita satukan doa, Tuhan akan memberikan bonus kekuatan bagi umatnya. Kekuatan umatnya untuk bangkit kembali, untuk memberikan kekuatan pada umatnya untuk bangkit kembali, ekonomi bisa bangkit lagi, semuanya seperti sedia kala. Tapi jangan sampai melupakan pembelajaran besar ini, terutama negara A sama C deh, ya kan? Nggak usah main-main seperti itu yang membuat Tuhan murka. Kalau tetap lagi seperti itu, nanti kalian nggak bakalan bisa merayakan kemenangan, nggak bisa kebahagiaan itu muncul. Iya. Nah, ini di kartu kuncinya ya Ki ya. Tiupan. Ini artinya Tuhan meniup segala penyakitnya dihilangkan. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Akhir Desember ya Ki, kurang lebihnya ya. Oke, dan menurut penerangan Ki Macan, semoga aja ini benar, semoga aja Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Desember COVID bisa cepat selesai. Ada yang tanyakan? Mudah-mudahan sih nggak sampai Desember ya. Iya dah ya. Ayo, makanya ya buru-buru berdoa dah. Duitnya udah habis. Buru-buru berdoa. Iya kan? Kalau kayak gini kan kita juga yang susah. Ya kan? Oh ya. Oke. Oke, dia out. Take out. Nah,
Cimacan. Iya. Nah, ini tadi kan kita udah melakukan proses penerawangan oleh kartu tarotnya Cimacan nih. Ya kan udah banyak ya, ada si Bakrian, ada si Ciosi, ada Rizal juga, ya kan. Kemudian permasalahan COVID pun juga sudah kita bahas. Nah, ini nih Ki, ada beberapa pertanyaan. Jadi kita udah nggak pakai lama-lama lagi nih ya. Lanjutin lagi, kita ada pertanyaan yang udah aku tulis ini tadi. Ada si Putri Lestari. Nah, ini subscribernya kita yang udah sakit kita, yang suka nonton channel kita, yang suka nonton video-video kita. Dia tuh tanya. Nah, tanya tuh seperti ini. Untuk tim Pintu Misteri itu settingan nggak sih? Settingan. Ayo Bro. Kalau settingan, badan kita nggak capek. Badan kita mana mungkin mau jungkir-jungkir balik kayak begitu. Apalagi tempatnya kan beda-beda. Ya kan? Kalau settingan kan paling tempatnya cuma satu doang. Itu tempatnya yang paling angker loh. Kalau misalnya kalian nggak percaya, cari itu di Google. Mana ada ya kita settingan di sini. Oh, badan pada capek dirasukin. Gila-gila aja. Kita malam-malam ke sana. Kepoin. Apa sih yang di situ ada gitu loh? Ya. Tidur. Namanya bubut sate. Oh, nggak usah marah. Nggak usah marah. Oke, untuk si Putri Lestari, jadi sajian konten yang kita berikan itu semua atau untuk semua para sahabat Pintu Misteri, apa yang kita sajikan, alhamdulillah itu adalah real. Nggak ada yang namanya Nyata, no Semuanya setting. adalah nyata, baik itu yang kemarin dari OPEC Pasukan, berbagai macam itu ya. Iya. Tapi memang antara dua mediator kita ini ya Ki ya, ini yang ini lebih disukai sama yang perempuan-perempuan gitu. Kalem ya. Ada anak-anak kecil. Kemarin tuh tempat dayangnya ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang di lapisan ke-6, si Putri Ayu Lestari. Sama si Putri Lestari sama Putri Ayu Lestari. Yang dipilih dia, bukan si Dayang Opek. Kalau yang satunya lagi, Jawi ya. Buaya, macan. Deng Ope tuh sukanya yang Yang kejelasan. Itu sebenarnya mungkin bisa dijelasin. Ya, Itu kenapa kok hal yang kayak begitu lebih, misalnya kenapa sih ini kok kita kan sebenarnya nggak memilih, kita cuma membuat portal keduanya itu kita buka, tetapi kebanyakan yang kesini pasti yang perempuan-perempuan, putri-putri, terus kemudian anak-anak kecil yang di sini. Kembali setiap manusia kan punya sifat dan karakter. Oke. Ya, jadi si roh makhluk atau jin itu lebih enak di mana ya di antara dua ini ya. Berarti yang sebelah kiri itu keibuan dong. Ya. Masih bukan keibuan, tapi nah kalau ini dia mungkin sifatnya lebih keras. Lebih keras ya. Jadi sesuai dengan karakternya. Oh. Dan juga aku pencinta binatang kan. Nah, kan aku kan punya jarwo di bawah. Oh iya. Jaro itu anjing kita. salah. Oke. Nah, Dipakai nah, alasan. untuk Lestari udah jawabkan untuk pertanyaannya. Terus berarti ke Putri Lestari kapan kita undang untuk Iya boleh, biar dia lebih percaya lagi. Ya nggak masalah. No setting ya Putri ya, no setting. habis kemarin kita Tinggal tinggal. Lo masuk sendiri, lo keluar sendiri. Kita tunggu di luar. nggak bercanda. Bercanda. Bercanda ya sahabat. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Ki. Kalau kita bahas-bahas tuh pertanyaan kagak kelar nih. Misalnya Iya. kita sahur Sahur ya, dan segini. Nah, ini pertanyaan dari Arix Cobi. Kapan part 2 Tragia di-upload? Wow. Berarti ini sahabat Penonton Pintu setia Misteri ya. yang paling setia. Iya. Iya, udah tahu kapan part 2-nya di-upload menanyakan. Oke, untuk si Arix Cobi, untuk upload di konten kita itu setiap hari Senin sama Kamis. Part terindah itu di hari Senin sama Kamis. Kita pasti akan upload untuk publish untuk video-video terbaru kita. Makanya loncengnya jangan lupa dibunyikan. Untuk yang di Tragianya itu berapa episode? Berapa Pak? Partnya Dua ya. Oh, 2 part ya. Tragia dan Pasar 2. Ya, oke. Insya Allah gak yang bisa 2, lebih dari 2 ya. Ya. Insya Allah ya. Dari siapa Kak? Dari Arix. Dari Sobil. Alex Sobil. dan Ditunggu juga aja ya. part 2-nya ini banyak interaksi loh, Mas. Iya. Oh. Maksudnya kan biar lebih
menantang lagi di Tragia Nusa Dua. Wow, gitu ya. Nah, Mudah-mudahan ada yang OP, Oka Keling kena ya. Mudah-mudahan lo Majilo kan ya biar Amin. Oke, sahabat Pintu Misteri, itu tadi untuk beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab ya. Terakhir dari Aris Cobil, kapan kita uploadnya? Upload setiap hari Senin sama Kamis, makanya untuk sahabat Pintu Misteri jangan lupa bunyikan lonceng. Loncengnya. Kemudian ada si Putri menanyakan settingan atau enggak. Alhamdulillah kita tidak settingan, semuanya adalah natural. Kalian udah ya? Real, Udah. pokoknya real. Sahabat Pintu Misteri, terima kasih sudah memantau channel Pintu Misteri. Terus dukung konten kami dengan cara like, comment, subscribe, share. Share juga dong ya. Ya, dan jangan lupa tekan tanda lonceng biar kamu tahu notifikasi video Terbaru dari kita. Video terbaru dari kita. Benar sekali. Terus support kita agar kita terus bisa memberikan hiburan kepada sahabat Pintu Misteri dan penonton di luar sana. Akhir kata, saya Mas Jabir. Saya Kimajang. Saya Bang OP. saya Pakli, Saya Majilo. saya Putra Suro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.